Oke, kita akan sekarang membahas tentang bagaimana kita menggambarkan medan listrik dan kemudian bagaimana konsekuensinya terhadap gaya listrik. Jadi, pada medan listrik untuk partikel bermuatan itu terdapat suatu aturan yang mana menyebutkan bahwa jika muatan itu adalah positif, maka medan listrik dari muatan-muatan bermuatan positif adalah keluar dari muatan tersebut, meradial seperti ini ya. Jadi jika ada suatu partikel bermuatan positif seperti ini, maka medan listrik di sekitar muatan partikel, di sekitar partikel bermuatan di sini adalah meradial seperti ini. Jadi ini gambarnya adalah I. Oke. Nah, bagaimana dengan muatan negatif? Jika muatan negatif adalah yang terjadi adalah medan listriknya menuju ke dalam partikel itu. Jadi seperti ini. Arah dari medan listrik untuk partikel bermuatan negatif ya. Ini dia E-nya. Nah, jadi untuk muatan positif, medan listriknya adalah meradial keluar dari muatan, dan muatan negatif, medan listriknya adalah menuju ke dalam muatan ke partikel tersebut. Oke, jadi misalkan sebagai contoh, misalkan terdapat dua partikel seperti ini. Dua partikel, yang satu bermuatan misalkan 2 coulomb, yang satu minus 3 coulomb. Jadi misalkan dipisahkan jarak antara mereka adalah 2 meter gitu ya. Nah, sekarang yang ditanyakan, berapakah medan listrik pada titik P yang terletak di tengah-tengah antara partikel, kita sebut partikel 1 dan partikel 2 begitu. Bagaimanakah medan listrik di E atau di titik P ini? Jadi hal pertama yang perlu kita cek adalah kontribusi masing-masing dari partikel. Jadi misalkan untuk, saya coba garis bawahi, partikel 1 misalkan kita coba cek ya. Ini 2 coulomb. Sekarang kita coba gambarkan titik P. Di mana titik P itu? Di sini misalkan ya. Jarak antara partikel dan titik P adalah 1 meter karena di tengah-tengah antara 1 dan 2. Oke, titik P. Nah, menurut teman-teman gimana? Medan listrik di titik P oleh partikel 1 itu seperti apa? Kalau kita lihat dari gambar ini kan ya, jika muatannya positif, maka medan listriknya adalah menuju keluar dari muatan tersebut. Jadi kalau misalkan kita gambarkan muatannya dari partikel, kita gambarkan medannya dari partikel bermuatan ini, kalau kita tarik garis ke titik P, maka dia akan menuju keluar ya. Oke, jadi medan listrik oleh partikel 1 adalah E1 ke kanan seperti itu. Ya. Nah, bagaimana dengan nilai dari E1? Besarnya E1 itu berapa sih? Gitu kan? Kita bisa lakukan perhitungan besarnya E1 itu. Jadi, kalau kita menggunakan formula yang kita sudah dapatkan kemarin, yang kita dapatkan adalah E1, nilainya dari E1 medan listrik oleh muatan 1 adalah K kalikan Q1 per R1 kuadrat ya. Kalau kita masukkan nilainya, K kita simpan dalam bentuk K saja, konstanta K. Q1 adalah 2 coulomb per jaraknya adalah 1 meter kuadrat ya. Ini dari ekspresi dari besarnya medan listrik 1. Nah, sekarang kalau misalkan saya nyatakan dalam bentuk vektor, nah gini, karena medan listrik adalah bentuk vektor gitu kan. Nah, kira-kira apa yang perlu saya tulis? Kita sudah tahu nilai besar dari E1 seperti apa, dan kita juga tahu arahnya. Sekarang kita tulis seperti apa. Nah, untuk memudahkan mungkin ya, kita pakai konvensi yang seperti ini aja nih, X, di Y gitu ya. Ke kanan X positif, ke atas Y positif. Jadi, medan listrik 1 oleh partikel 1 adalah, nilainya adalah K kali 2C, 2 coulomb, dibagi 1 meter kuadrat, ke arah X positif gitu ya. Oke, karena dia ini ke arah positif ke kanan. Nah, sekarang untuk kontribusi dari partikel 2.
Dan kita coba gambarkan partikel 2 di sini. Ini minus 3 Coulomb. Ini titik P gitu ya. Jaraknya 1 meter juga. Nah, menurut teman-teman gimana? Medan listrik oleh partikel kedua ini ke arah mana kira-kira? Kalau kita melihat dari aturan medan listrik di sini, muatan negatif medan listriknya adalah menuju ke partikel tersebut. Jadi kita bisa pastikan kalau kita tarik garis ke partikel di sini, maka medan listriknya adalah ke arah kanan juga ya. Misalkan sebesar E2 gitu ya, E2 vektor. Oke, jadi kita sudah tahu medan listriknya ke kanan. Nah, sekarang kita tentukan nilai dari E2 itu berapa. Nilai dari E2 adalah K Q2 per R2 kuadrat. Oke. Nah, sekarang kita masukkan angka-angkanya. K kita masukkan 3 Coulomb per 1 meter kuadrat. Nah, di sini muncul pertanyaan sebetulnya. Ini kan negatif 3, tapi kita kok ambilnya positif di sini. Kira-kira menurut teman-teman gimana? Kok bisa kita ambil positif saja gitu? Ya, jadi sebenarnya tanda negatif ini kan menunjukkan bahwa medan listriknya itu menuju ke partikel tersebut ya. Sedangkan tanda positif menunjukkan bahwa medan listriknya adalah keluar dari partikel. Jadi bisa kita bilang tanda positif dan negatif ini cuma menentukan arahnya saja. Jadi untuk menentukan nilai dari E2 atau nilai dari medan listrik di suatu titik besarnya saja, maka kita tidak perlu menggunakan positif negatifnya. Kita cukup ambil nilai absolutnya ya, 3. Nilai absolut dari minus 3 adalah 3. Jadi untuk menentukan vektor dari E2, ya apa? Kita sudah tahu nilainya seperti ini, maka vektornya adalah gampang ya. Nilainya seberapa ke arah kanan gitu. Mirip dengan E1. Jadi kita tuliskan K kali 3 Coulomb per 1 meter kuadrat ke arah X positif. Oke. Itu kontribusi dari masing-masing partikel. Nah, sekarang kan pertanyaan kan berapakah atau bagaimanakah medan listrik di titik P gitu ya. Ya, medan listrik di titik P itu tiada lain adalah kontribusi dari penjumlahan dari kontribusi masing-masing partikel. E1 tambah E2 gitu ya. Nah, kalau kita masukkan angka-angkanya seperti ini yang saya kotakin di sini ini dan ini, maka kita akan dapatkan nih, kalau misalkan kita jumlahkan K kalikan 3 tambah 2 adalah 5 Coulomb per 1 meter kuadrat gitu ya, ke arah X. Itu dia. Jadi untuk menentukan medan listrik total pada suatu titik di sekitar partikel bermuatan, maka kita mencarinya adalah kontribusi dari masing-masing yang dijumlahkan ya.